Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ar-Risalah At-Tabukiyah. Famata 'alima al-'abdu thumma lam yaktasir subhanahu ala dhalika hatta dhamma ilayhi qawluhu wa yusallimu taslima fadhakara al-fi'lu mu'akkidan lahu fadhakara al-fi'la al-mu'akkidan lahu bimasdarihi al-qa'im maqama dhikrihi maratain wa wal khudu'u lahu wal inqiyadu lima hakama bihi taw'an wa ridha wa tasliman la qahran wa musabarah kama yusallimu al-makhuru liman qaharahu karhan bal taslimu abadin muhibbin muti'in limaulahu wa sayyidihi alladhi huwa ahabbu syai'in ilayh ya'lamu anna sa'adatahu wa falahahu fi taslimihi ilayh wa ya'lamu bi annahu awla bihi min nafsihi wa abarru bihi minha wa arhamu bihi minha wa ansahu lahu minha wa a'lamu bi masalihihi minha wa aqdaru ala tahsiliha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina min khazaini rahmatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Al-ikhwatu wal akhwatu fillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita Ar-Risalah At-Tabukiyah, dan kita telah menjelaskan pada kesempatan lampau ringkasan pelajaran sebelumnya tentang kewajiban hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita bahas pada minggu yang lampau hijrah itu dibagi dua. Ada hijrah bil abdan, hijrah dengan anggota tubuh, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah al-hijratu bil qulub, hijrah dengan hati, dan dia dibagi dua. Pertama al-hijratu ilallah, hijrah menuju Allah dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepadanya, bergantung berharap hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya. Yang kedua adalah al-hijratu ila Rasulillah, hijrah menuju Rasulullah SAW, bukan kepada fisik beliau. Fisik beliau terkubur di kota Nabi SAW di Madinah. Ya, bukan kita disuruh hijrah berbondong-bondong datang ke kuburnya. Tapi hijrah ke Rasulullah adalah hijrah kepada sunnahnya. Ya, hakikat para sahabat hijrah menuju Nabi SAW, hijrah menuju sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah kepada Rasulullah SAW ini adalah hijrah yang abadi, dituntut setiap saat, kapanpun juga kita harus selalu dengan hati kita ini berusaha menuju Nabi. Maksudnya berusaha untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam secara utuh, mencintai beliau, mengagungkan beliau, menyerahkan segala macam keputusan kepada beliau, kepada sunnahnya tentunya setelah beliau meninggal. Dan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, fala wa rabbik, demi fala wa rabbik, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu. Allah bersumpah dengan dirinya, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Yang disebutkan kepada Nabi SAW, demi Tuhanmu. La yu'minun, mereka tidak pernah dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau pemutus perkara dalam apa yang mereka perselisihkan. Nabi telah meninggal, kalau kita berselisih tak mungkin pulang kepada kuburan Nabi, tapi kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, setelah
yakni menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara dalam segala apa yang kita posisikan. Berikutnya, mereka tidak mendapati dalam diri mereka sedikit pun rasa sempit, kesal, kecewa, mimma qadaita, daripada apa yang telah engkau putuskan Muhammad dikala hidupmu, dan apa yang diputuskan sunnahmu setelah engkau wafat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri, pasrah total kepada apa yang kau putuskan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa lam yaqtasir ala hadza, Nabi tidaklah cukup, Allah SWT tidak mencukupkan hanya memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, bal hatta dhamma ilaihi insyirah sudurihim bihukmih, sampai mereka harus menggabungkan dengan penerimaan hati yang lapang atas segala keputusan Nabi SAW. Ya, bukan hanya menjadikan beliau sebagai pemutus perkara, tapi juga harus lapang dada menerima apa yang diputuskan Nabi SAW. Lapang dada. Ya, kadang-kadang orang menerima keputusan tapi dadanya sempit. Ya, ada dua orang yang mereka itu berselisih, antara Az-Zubair bin Awwam dengan salah seorang Ansar yang dikatakan kaum munafik dalam satu bidang. Ya, mereka bersih dalam air yang sampai ke tempat mereka. Air terlebih dahulu mengalir ke tempat Az-Zubair karena lebih tinggi, mengairi ladangnya. Setelah itu barulah, ya, kalau sudah memenuhi ladang Zubair akan turun ke tempat orang Ansar tersebut. Orang Ansar ini, ya, tak rela air lebih dahulu kepada Ali. Dia buat saluran sendiri agar air sampai ke dia dulu. Ya, akhirnya Zubair tetap buka air tersebut agar ke tempat dia, karena tempat dia yang lebih dahulu, ya, lebih tinggi, yang sampai kepadanya air. Orang Ansar ini pun akhirnya tak rela. Dia pun datang, ya, mengajak Zubair agar mendatangi Nabi SAW agar menyelesaikan perselisihan mereka. Ya, maka Rasulullah SAW menanyakan apa yang terjadi, masing-masing menyebutkan alasannya. Maka Rasulullah menetapkan keputusan bahwasanya air terlebih dahulu dialirkan ke Az-Zubair bin Awwam. Nanti kira-kira sudah naik 3 jengkal memenuhi kebunnya, barulah setelah dibukakan kepada kaum Ansar. Maka laki-laki Ansar ini yang dikatakan orang munafik ini, mukanya merah menerima keputusan Nabi SAW. Dia terima tapi dengan berat, sehingga terlahirlah ucapan dari mulutnya, angkana ibnu ammatik, ya Rasulullah, apakah dia menang gara-gara dia adalah anak bibimu ya Rasulullah. Maka Nabi pun memerah mendengar apa yang dikatakan, turunlah ayat ini. Fala wa rabbik, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kau pemutus perkara apa yang mereka selisihkan. Satu, yang kedua, ya, kemudian yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidaklah mendapati dalam diri mereka keberatan tentang apa yang kau putuskan, mimma qadaita. Ya, yang ketiga ditekankan lagi, wasallimu taslima, mereka pasrah total, tunduk kepada apa yang telah kau putuskan, ikut apa yang kau telah putuskan. Jadi kata beliau, tak cukup hanya sampai menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, sampai digabungkan dengan hati yang lapang menerima ketetapan Nabi SAW. Tak ada pada sedikit pun kesempitan, ya, atas apa yang diputuskan. Bahkan mereka menerima segala ketetapan Nabi SAW dengan hati yang lapang, dengan penerimaan yang pasrah total. La annahum ya'khudhunu ala ikmadin, ya, jadi kata beliau, thumma lam yaqtasir subhanahu ala dhalika hatta dhamma ilaihi qawlahu wa yusallimu tasliman. Tak cukup hanya sampai dua, yang ketiga bahkan Allah gabungkan dengan tambahan fiil, kata kerja yang dikuatkan dengan masdar, wa yusallimu taslima, halaman 26.
di tempat saya. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk pasrah total menerima keputusanmu. Fadzakarul fi'la muakkidan lahu bimasdaril qa'im maqama dzikrihi maratain. Di sini Allah Jalla wa Ala menyebutkan dengan kata kerja yang diiringi dengan pengkuat kata dengan masdar yang menggantikan ya penyebutannya 2 kali, wahwal khudu'u lahu wal inqiyadu, yaitu tunduk kepada Nabi SAW dan patuh lima hakama bihi, dengan apa yang ditetapkan, tau'an wa ridhan, dengan sukarela dan dengan keridhaan, wa tasliman la qahran wa musabaratan, menerima yang memang dengan keridhaan, bukan keterpaksaan. Ya, tak ada yang lain, terpaksa, musabaratan, kama yusallimul maqhuru liman qaharahu kurhan, sebagaimana orang yang kalah dia menyerah, tunduk kepada yang mengalahkannya, tapi kurhan, terpaksa. Ya, ikut apa yang dikatakan yang mengalahkannya, tapi terpaksa. Adapun Nabi jangan sedikit pun memiliki hati yang sempit dan merasakan terpaksa dengan keputusannya. Bal taslimu abdin muhibbin, tapi hendaklah dia menerima penerimaan seorang hamba yang mencintai, muti'in di maulahu, cinta dan tunduk kepada maulanya, tuannya, pemimpinnya, wa sayyidihi alladhi huwa ahabbu syai'in ilaihi, keputusan pimpinan yang paling mencintainya dari segala-galanya, melebihi segalanya. Itu seharusnya apapun yang datang dari Nabi kita terima. Kadang-kadang subhanallah, ya, dalam praktek keseharian berat, banyak sekali keputusan Nabi SAW dalam sunnah beliau yang kita tinggalkan dengan berbagai macam sebab. Kadang gara-gara hawa nafsu kita, ya, kadang-kadang gara-gara tuntutan orang banyak, gara-gara menyelisih kebiasaan setempat dan seterusnya. Tapi hendaklah kita menerima keputusan Nabi bagikan seorang yang menerima keputusan orang yang dicintainya, yang dipatuhinya, orang yang dianggap pemimpinnya, yang mana pemimpin yang paling dicintai lebih daripada segala-galanya. Ya'lamu anna sa'adatahu wa falahahu fi taslimi ilaihi, yang dia tahu sesungguhnya keberuntungannya, kejayaannya, kemenangannya itu ada bila mana dia menyerahkan segala macam putusan kepada pemimpinnya. Wa ya'lamu bi annahu awla bihi min nafsihi, dan dia tahu pemimpinnya itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Wa abarru bihi minna, dia tahu pemimpinnya lebih baik terhadap dirinya daripada dirinya sendiri kepada dirinya. Subhanallah. Nabi itu lebih baik kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Kata Nabi, perumpamaan, saya dengar mengenai perumpamaan seseorang yang menghidupkan api di malam hari, berdatanganlah laron, maka aku berusaha menghalau. Orang itu berusaha menghalau laron-laron tersebut agar tidak menceburkan dirinya ke dalam api. Namun laron-laron tersebut memaksakan dirinya agar mereka tetap masuk, terbakar di api. Wa ana akhidun bihajizikum minan nar, begitulah saya. Aku berusaha menarik kalian agar jangan masuk ke neraka. Maka Nabi itu lebih sayang kepada kita umatnya daripada sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Lebih berbuat baik kepada kita daripada kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena itulah Nabi lebih utama, kata Allah, an-nabiyyu aula minal mu'minina bi anfusihim. Nabi lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Yang dia tahu sesungguhnya keberuntungannya adalah menyerahkan semua putusan kepada apa yang diputuskan Nabi SAW. Wa ya'lamu bi annahu aula min nafsihi, dan dia tahu Nabi itu lebih utama daripada dirinya. Wa abarru bihi minha, lebih baik kepada dirinya. Wa arhamu bihi minha, lebih sayang kepada dirinya. Wa ansahu lahu minha, lebih jujur, ya, daripada dirinya sendiri. Kadang-kadang kita enggak jujur dengan diri kita. Kadang-kadang kita cemar diri kita dengan keburukan, kemaksiatan. Ya, kadang-kadang kita tahu ini akan membinasakan kita, kemaksiatan membinasakan kita, tetap kita buat. Subhanallah, menunjukkan kita kadang lalai, kadang kita menzalimi diri kita sendiri. Ya, banyak orang tahu buruk tapi tetap dilakukan.
maksiat. Banyak orang tahu merokok itu buruk, tapi tetap dia konsumsi. Ya, tak sayang dia dengan dirinya. Maka Nabi lebih sayang kepada diri kita daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Lebih jujur, wa a'lamu bimasalihihi minha. Nabi lebih tahu kemaslahatan kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Wa aqdaru ala tahsiliha, dan kita yakin Nabi lebih sanggup untuk memberikan kepada kita kebahagiaan, keberuntungan, kemaslahatan daripada kita sendiri. Subhanallah. Kita buat sederhana perumpamaan ketundukan seseorang pada Nabi dalam segala hal bagaikan ketundukan seseorang yang datang ke tukang pangkas. Semua kita mungkin pernah ke tukang pangkas. Kita ikut apa kata tukang pangkas. Tukang pangkas bilang duduk, kita pun duduk. Angkat kepalamu ke atas, kita angkat. Tundukkan kepala ke bawah, kita tundukkan kepala. Presiden pun tak berani melawan tukang pangkas. Ya, subhanallah. Pangkas rambut, selesai pakai cukur, pakai gunting. Pas tiba mencukur pakai pisau cukur. Ya, dibukakannya lah kursi itu. Posisinya menjadi posisi berbaring. Ya kan? Siap untuk dicukur. Subhanallah. Kemudian dia asah pisau. Dahulu pakai asah, sekarang pisau baru, silet baru, dia buka, dia patahkan depan mata kita. Subhanallah. Kadang dahulu pisau itu diasah di hadapan mata kita, pakai semacam kulit, dia asahnya. Subhanallah. Setelah itu dia pejamkan mata kita, dikasih kain. Ada antum yang mengatakan, Pak, jangan kau bunuhku, Pak. Tidak ada. Tutupnya mata kita, apapun dia pun kita tak tahu. Tapi kita yakin tukang pangkas itu tidak akan mungkin melukai kita, tak mungkin membunuh kita, tak mungkin menzalimi kita. Maka kita pasrah tunduk kepadanya. Subhanallah. Seharusnya ketundukan kita kepada Nabi lebih daripada itu lagi. Ya. Maka serahkan semuanya kepada putusan Nabi. Dia lebih tahu daripada kita tentang kemaslahatan hidup kita di dunia ini, mana yang lebih baik. Tapi kebanyakan manusia lebih percaya kepada nenek moyangnya, tradisi leluhurnya, apa kata Pak Yainya, apa kata Pak Ustadznya, apa kata orang banyak daripada apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita pun seperti itu. Wallahul musta'an. Naam. Ahsanallahu ilaikum. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه وانقادت كل ذرة وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له. Manakala hamba paham hal ini dari Rasulullah SAW, beliau lebih tahu, lebih baik, lebih rahmat, segalanya, dia akan pasrah. Wasallam ilaih, akan menyerahkan segala macam keputusan kepada Nabi. Tinggal ikut aja Rasulullah. Kami terima beres, ikut engkau ya Rasulullah. Ini seharusnya. Sebagian orang enggak, aku terima beres apa kata Pak Kiai itulah aku ikut. Dia lebih tahu daripada diriku. Ini sunnah Nabi, enggak. Pakai masa enggak tahu? Subhanallah. Masa ini menyelesaikan masyarakat banyak? Ini sunnah Nabi. Enggak mungkin sunnah Nabi diterapkan kalau menyelesaikan orang banyak. Bukan seperti itu mungkin maksudnya, bukan seperti tafsirannya dan seterusnya. Wanqadat kullu dzarratin min qalbihi ilaihi, segala sesuatu yang dalam hati, sekecil apapun dalam hatinya, semua harus tunduk kepada apa yang ditetapkan Nabi SAW. Wa ra'a annahu la sa'adata lahu illa bihadza taslim wal inqiyad. Dia tahu tak mungkin dia bahagia kecuali dengan penyerahan yang total, pasrah yang total, tunduk yang total kepada apa yang diputuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأماني. Luar biasa Ibnu Qayyim menipati bagaimana manusia.
walaysa hadza mimma yahsulu ma'nahu bil ibarah. Hal ini tak dapat dicapai maknanya dengan bahasa, dengan gaya bahasa. Hakikatnya tak dapat diekspresikan dengan bahasa. Kita cinta kepada Nabi, kita ikut Nabi, kita rindu kepada Nabi, enggak bisa. Tak bisa. Dengan kata-kata enggak bisa. Ya, bal huwa amrun qad inshaqqa lahul qalbu. Tapi dia adalah perkara yang memang keluar, yakni memancar daripada hati yang dalam. Wastaqarra fi suwaidaihi, yang menetap dalam hati yang paling dalam. Cinta itu bukan ucapan. Ya, berapa banyak orang katakan cinta, cinta. Subhanallah, suami bilang, "Dek, aku begitu cinta kepada engkau." Benar bang, benar. Besok kawin lagi dia. Subhanallah. Bukan dengan ucapan. Tunduk kepada suami bukan ucapan. Tunduk kepada Nabi juga bukan ucapan. Tak dapat mewakili ucapan itu, tak dapat. Kata beliau, la tafil ibaratu bima'nahu. Redaksi tak sanggup untuk menjelaskan makna hakikat daripada ketundukan, kepasrahan, penerimaan yang total bulat itu enggak bisa diekspresikan dengan bahasa. Maknanya tak mampu tercukupi. Wala matma'a fi husulihi bid-da'wa wal amani. Tak mampu terwujud makna tersebut hanya dengan sekedar dakwaan. Aku cinta Nabi kok. Benar, aku cinta Nabi. Benar, iya benarlah. Subhanallah, enggak bisa. Dengan dakwaan wal amani, apalagi dengan hayalan-hayalan belaka. Subhanallah. Banyak orang mengaku cinta Nabi, tapi yang dia buat benar-benar tak pernah dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ibadah dia karang sendiri. Zikir setelah salat itu ada Nabi ajarkan, tapi orang tak merasa puas yang diajarkan Nabi. Buat zikir sendiri selepas salat. Selepas salam tak menghadap kepada jemaah. Berzikirlah dia mulai dengan Al-Hadratin Nabiyil Mustafa Al-Fatihah, Fatihah dia. Thumma ila arwahi abaina ummahatina ajdadina, thumma bihaqqil Quran, bihaqqil Fatihah. Tak dari mana mereka dapat. Setelah baca Fatihah, doa berjamaah. Nah, memang Nabi pernah ajarkan demikian? Enggak pernah. Subhanallah. Dipimpin oleh imam, yang lain mengikuti. Ya. Habis maghrib, habis subuh, afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Startnya pelan, masuk kencang, tambah kencang, tambah kencang. Terakhir makna pun tak lagi terasa nikmat. Ya. Bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha impuh, la ilaha impuh. Ujungnya. Subhanallah. Sebagian tak puas dengan zikir la ilaha illallah. Mereka ringkas lagi la ilaha illallah dengan Allah, 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 Allah. Pernahkah Nabi mengajarkan kita berzikir dengan lafaz Allah, Allah? Zikir itu pujian. Subhanallah, maha suci engkau ya Tuhan, itu pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, engkau maha besar. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tiada daya upaya kekuatan kecuali engkau. Subhanallah bihamd. Zikir itu pujian. Allah, Allah bukan pujian. Allah, 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 Allah. Kadang sampai mereka itu kehilangan kesadaran. Kadang-kadang tak sempurna suaranya, tambah dengan musik, gendang. Ya. Kadang-kadang merasa lebih paten lagi, diringkas, tak cukup. Allah itu terlampau panjang, tanda cinta lebih tinggi, zikir khawasul khawas, hilangkan Allah, sisakan hu. Anak-anak dengar lari. Subhanallah. Mana tanda cintamu kepada Nabi SAW? Nabi mengajarkan segala sesuatu. Zikir diajarkan selepas salat, zikir dalam salat, semua. Subhanallah.
Ya, sehingga menjadi asinglah sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, asing. Macam-macam zikir-zikir yang mereka buat-buat sendiri, salawat-salawat yang mereka buat-buat sendiri, puji-pujian, tambah hal musik. Ya, kenapa mereka lakukan? Karena cinta ke Nabi SAW. Benarkah begitu cinta para sahabat? Wallahi tidak. Ya. Nah, fadal. فكل يدعون وصال الليلة ولكن لا تقر لهم بذاك. Sebagaimana perumpamaan penyair. Penyair mengatakan, fakullun yadda'una wisala laila. Semua orang menyatakan cinta kepada Laila, punya hubungan spesial dengan Laila. Walakin la tuqirru lahum bidzaka, padahal Laila tidak sedikit pun mengakui punya hubungan dengan mereka. Semua mengaku cinta Nabi, padahal tak ada sedikit pun hubungan antara dia dan Nabi SAW. Semua sendiri dia buat-buat. Zikir buat sendiri, salat buat sendiri, akidah buat sendiri. Nah, وفرق بين علم الحب وحال الحب فكثيرا ما يشتهب على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. kata beliau, farqan baina ilmi al-hubbi wa hal hubb, beda besar antara pengetahuan bagaimana mencintai dengan mencintai itu sendiri. Ya, ilmu tentang mencintai mungkin banyak orang bisa mengetahuinya, tanda-tanda cinta seperti ini, ucapannya seperti ini. Tapi cinta itu sendiri tak seperti itu. Ilmu tentang cinta banyak orang tahu, tapi cinta sendiri tidak. Ilmu kewajiban mencintai Nabi semua orang tahu, tapi mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya berat. Fakatsiran ma yashtabihu 'ala al-'abdi ilmu syai' bihalihi wa wujudi. Banyak orang yang mereka itu kabur dalam membedakan antara ilmu tentang sesuatu, ya, bosnya dia ada, dan ilmu tentang sesuatu tentang keberadaannya. Ya, saya tahu di sini ada si fulan namanya Ali, saya tahu, tapi saya tak tahu bagaimana si Ali itu sendiri. Saya tahu wajib cinta kepada Nabi, saya tahu, tapi tak semua orang tahu mempraktekkan cinta kepada Nabi yang sebenar-benarnya. Ya. Naam. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وفرق بين المريض العارف بالصحة, beda antara orang yang sakit tapi dia tahu tentang kesehatan, wal i'tidal, dia tahu bagaimana menyembuhkan dirinya. Wa huwa muthkhanun bil marad, padahal dia itu dalam keadaan sakit berat. Dia tahu terapinya, dia tahu obatnya, dia tahu bagaimana cara sembuh daripada penyakit tersebut, tapi dia dalam keadaan sakit berat. Wa bainas sahihis salim, dengan seseorang yang sehat walafiat, selamat daripada segala macam penyakit. Wa illam yuhsin wasfas sihah, walaupun dia itu tidaklah pintar, pandai, cerdas dalam menjelaskan apa itu makna sehat, wal ibarati anha, mengekspresikan apa itu definisi sehat. Ada orang sehat, dia tak tahu apa itu definisi sehat, tapi dia sehat walafiat. Ada orang yang sakit tapi dia tahu definisi sehat. Sehat itu seperti ini, kok harus terapinya seperti ini, kesembuhan seperti ini. Ilmu saja tapi dia sakit. Ya, tak sama ilmu tentang sehat dengan orang sehat. Tak sama ilmu tentang cinta kepada Nabi dengan mencintai Nabi, enggak sama. Ya. Ada orang luar biasa, tahu dia segala macam penyakit, obatnya tahu, terapinya tahu, dokter mana yang paling paten, herbalis mana paling mantap, tahu dia, tapi dia sakit. Ya, ilmu tentang sehat dia kalah, mengalahkan yang sehat. Yang sehat nih tak tahu dia, kok sakit apa? Tak ada, kok sehat. Ya, kau tahu nggak tentang sakit ini? Nggak tahu. Terapinya nggak, tentang kesehatan nggak tahu, tapi dia sehat. Subhanallah.
Ya. Ada seseorang pasangan yang cinta kepada pasangannya, kepada suaminya, istri cinta suaminya. Semua dia lakukan untuk mencintai suami, berkhidmat, servis suaminya, bicara lembut, semua. Ketika ditanya bagaimana arti cinta kepada suami, tak tahu dia mendefinisikan. Kau cinta enggak kepada suami? Tahu kau apa itu arti cinta? Aku cinta, tapi aku tak tahu apa arti cinta itu, definisinya apa. Ini mencintai suami. Ya, yang satu luar biasa pintarnya dalam mendefinisikan cinta kepada suami. Disuruh suami tak mau patuh. Ya, suara lebih tinggi pada suami. Kok ditanya luar biasa. Suruh buat syair tentang cinta, sebentar jadi. Pantun tentang cinta, sebentar jadi. Buat kisah tentang cinta, sebentar jadi. Tapi bagaimana mencintai suami yang benar dia tak tahu. Beda. Ya. Ini teori, ini praktek. Teori cinta Nabi semua orang, bahkan banyak dibuat lagu-lagu cinta Nabi 1, kurang cinta Nabi 2. Teori. Nah. Wa kadzalika farqun baina wasfil khaufi wal ilmi bih wa baina halihi wa wujudihi. Sebagaimana beda kata beliau, farqun wa kadzalika farqun baina wasfil khaufi wal ilmi bih, tentang bagaimana takut, bagaimana menyebutkan definisi takut, wa baina halihi wa wujudihi, dengan orang yang dalam keadaan takut, hadir padanya ketakutan, beda. Kau tahu bagaimana takut kepada Allah? Tahu. Bagaimana takut kepada Allah? Kita harus kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, tapi dihantamnya aja. Perintah-perintah Allah diabaikannya, larang Allah dihantamnya. Takut tentang Allah tahu lah Ustaz. Tiap Jumat itu aja kata para khatib itu, ittaqullah, takutlah kepada aku, apa luar kepala. Ya, tapi dalam pengamalan takut sendiri enggak. Tak ada orang nih hantamnya segala macam maksiat, kesempatan bohong-bohong, kesempatan nipu-nipu. Naam. Wa ta'ammal ta'kidahu subhanahu li hadzal ma'na al-madhkuri fil ayati biwujuhin 'adidatin min at-ta'kid. Ta'ammal ta'kidahu subhanahu, perhatikanlah bagaimana Allah menguatkan makna ini yang disebutkan dalam ayat tadi, ayat fala wa rabbik la yu'minun. Ya. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, itu ayat ya dalam Al-Quranul Karim, ya, surat An-Nisa ayat 65, ya. Jadi kata beliau, ta'ammal ta'kidahu subhanahu, perhatikanlah bagaimana Allah menekankan ayat ini li hadzal ma'nal madhkur, untuk makna yang telah kita sebutkan fil ayati biwujuhin adidatin min at-ta'kid. Dia menyebutkan banyak ucapan, redaksi, perkataan yang mengkuatkan kewajiban menyerahkan urusan kepada keputusan Nabi SAW. Naam. Awwaluha tasbiruha bilan nafiyah wa laysat zaidatan kama yadhunnu man yadhunnu dhalik, wa innama dukhuluha li sirrin fil qasam wa wal idan bi tadammunil muqsam alaihi lin nafi wa qawluhu la yu'minun. Ya. Yang pertama kata beliau tasdiruha bila nafiyah. Kalimat ini, ucapan ini dimulai dengan ucapan la nafiyah, fala wa rabbik, la yang menafikan, tidak ada keimanan sedikit pun bagi orang-orang yang beriman sampai dia yuhakkimuk, menjadikan engkau sebagai mutus perkara. Walasat zaidah, la-nya ini la nafiyah, la yang sifatnya adalah merupakan larangan, bukan la, ya, la yang menafikan, bukan la yang sifatnya tambahan. Dalam bahasa Arab la itu memiliki banyak makna. Kadang la bermakna larangan, la bermakna penafian, la bermakna tambahan. Kalaupun dihilangkan enggak ada masalah. Ini bukan la tambahan, namanya la zaidah. Sebagaimana sebagian orang menyangka, sebagaimana orang menyangka, la ini adalah la tambahan. Wa innama dukhuluha lisirrin fil qasam, dia dimasukkan dalam ini untuk menunjukkan begitu besar rahasia yang tersembunyi dalam sumpah ini. Wa huwal idzan, apa itu rahasianya? Al idzan, informasi, permakluman
bitadammunil muqsam alaihi nafyi. Ya. Di mana sesuatu yang dijadikan Allah SWT, yang di mana sumpah Allah Subhanahu wa taala tersebut ya ditekankan dengan penafian, la yu'minun, tidak beriman, fala wa rabbika, fala wa rabbik. Sumpah Allah itu ditekankan dengan penafian. Itu apa inti sumpahnya? La yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman dengan iman yang sempurna. Ini yang pertama. Nah, wa hadha manhajun ma'rufun fi kalamil Arab. Idza aqsamu ala nafi syai'in saddaru jumlatal qasmi bi adati nafyin. Mithlu hadhihi al-ayah wa mithlu qawli as-sadiqi radhiyallahu anhu la hallahu la ya'midu ila asadin min usdillahi yuqatilu 'anillah wa rasulih fayu'tika salbah. Wa hadha manhajun ma'rufun min kalamil Arab. Dan ini adalah gaya bahasa Arab yang sudah dipahami, dikenal. Penekanan sumpah, idza aqsamu ala nafyi syai'in, kalau mereka bersumpah menafikan sesuatu dengan sempurna, penafian yang total, saddaru jumlatul qasam bi adati nafyi, mereka akan mengeluarkan kalimat sumpah dengan penafian la. Ya. Mithlu hadhil ayah, sebagaimana dalam ayat ini, wa mithlu qawli Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan Siddiq radhiyallahu anhu, laha Allah la ya'midu ala asdin min usudillah yuqatilu 'anillahi wa rasulih fayu'tika salabahu. Ya, ini perkataan Abu Bakar Siddiq tentang Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Ya. Nah, وقال الشاعر فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. Ya, dia sebutkan beberapa contoh-contoh bahwasanya orang kalau menekankan sumpah dia akan pakai la nafiyah atau ma nafiyah. Ya. Ya, dalam perkataan Siddiq radhiyallahu anhu, Allah sekali-kali tidak, demi Allah, la ya'midu illa asadin min usudillah. Jangan sampai seorang itu datang kepada singa daripada singa Allah, maksudnya Khalid bin Walid. Yuqatilu 'anillahi wa rasulihi, yang dia berperang atas nama Allah Rasulnya, fayu'tika salabahu. Ya, kemudian dia berikan kepadamu harta rampasan perang yang didapatkan. Wa qala syair, berkata penyair, fala wa abika, demi sekali-kali tidak, wa abika, ya aku bersumpah demi ayahmu, ibnatul Amir. Ini sumpah-sumpah dalam masa jahiliyah sebelum Islam. Ibnatul Amiri la yadda'il qaum anni afir, jangan sampai, wahai putrinya Amiri, jangan sampai mereka mengira aku ini lari. Di sini disebutkan la, ditambahkan dengan sumpah wa abika untuk menekankan. Naam. وقال الآخر فلا والله لا يلفى لما بي ولا للديهم أبدا دواء. فلا والله لا يلفى لما بي ولا لديهم أبدا دواء. Demi sekali kata demi Allah, sesungguhnya tak akan ditemukan bagiku ataupun bagi mereka sedikit pun obat selama-lamanya. Tak akan ditemukan bagiku dariku atau dari mereka obat selama-lamanya. Naam. Wa ta'ammal jumal al-qasam allati fil Qur'an al-musaddarah bi harfin nafi, kaifa tajidu al-muqsam alayhi manfiyan wa mutadamminan li nafyin wa la yakhrumu hadha qawluhu. Jadi kawan-kawan sekalian, ketika seorang bersumpah dalam bahasa Arab ada namanya adatul qasam. Ada huruf bersumpah dalam bahasa Arab, ada huruf sumpah. Digunakan huruf waw, wallah, wa-nya itu namanya adatul qasam. Allah, wallahi aku bersumpah demi Allah, tallahi billah, namanya adatul qasam. Kemudian Allah itu sendiri adalah merupakan al-muqsamu bih, sarana untuk bersumpah. Yang menjadikannya bersumpah adalah Allah, demi Allah, ya aku akan pulang besok. Kata-kata aku akan pulang besok dalam bahasa Arabnya muqsam alaihi. Ya, dia ingin menekankan dia akan pulang besok. Intinya supaya orang yakin dia pakai sumpah.
Maka dalam ayat ini demikian juga keadaannya. Allah Jalla wa Ala bersumpah dengan huruf nafi. Ya, fala wa rabbika, wanya huruf sumpah, adatul qasam, rabbika ini adalah merupakan al-muqsamu bihi. La yu'minun al-muqsam alaih. Sekali-kali tidak, demi Tuhanmu. Untuk menyatakan kenapa? Mereka tidak beriman. Tidak beriman ini dalam bahasa Arabnya muqsam alaihi. Muqsam alaihi, ada 3 itu. Adatul qasam, al-muqsam bih, al-muqsam alaihi. Paham gak antum? Perhati sedikit ya. Ya. Jadi ta'amal jumal al-qasam allati fil Quran al-musaddara bi harfin nafi. Kau perhatikanlah berbagai macam redaksi sumpah dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf nafi. Kaifa tajidul muqsam alaihi manfiyan, bagaimana engkau dapati setiap kalimat yang ingin menjadi tujuan dalam bersumpah, ya, jika disebutkan sebelumnya kata-kata nafi wa mutadamminan li nafyin, dia mencakup makna penafian yang total. Naam. Tafadhal. Wala yakhrumu hadzal qawluhu fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fa innahu lamma kana al-maqsudu bihadzal qasami nafyun ma qalahu al-kuffaru fil Qur'an min annahu syi'run aw kahana aw asatirul awwalin. Kaifa saddara al-qasam bi adati nafi thumma athbata lahu khilafa ma qaluhu fatadammanat al-ayatu ma'na laysa al-amru kama yaz'amun wala yaz'umun walakinnahu Qur'anun karim. Wala yakhrumu hadha qaul, hal ini tidaklah menyelesaikan perkataan Allah Jalla wa Ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya, sekali-kali tidak aku bersumpah demi bintang-bintang yang tenggelam. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, sungguh dia sumpah yang begitu agung sekiranya kalian tahu. Innahu laqur'anun karim, ini benar-benar Quran yang agung, yang mulia. Fa innahu lamma kana al-maqsudu bihadzal qasam, sesungguhnya tujuan sumpah ini nafyu ma qalahu al-kufar, untuk menolak, menafikan apa dikatakan orang-orang kafir fil Quran, tentang Quran. Min annahu syi'r, mereka mengatakan ini Quran syair, atau kihana, ini perkataan dukun, atau asatirul awwalin, ini perkataan dongeng orang terdahulu. Kaifa saddar al-qasam bi adatin nafi, bagaimana Allah Jalla wa Ala menyebutkan di sini sumpah ini dengan sarana, dengan adatun nafi, ya. Thumma asbata lahu khilafa ma qala, kemudian Allah menyelisihi apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan Quran ini syair, Quran ini perkataan dukun, Quran ini dongengan orang terdahulu. Allah selisihi mereka. Laisal amru kama yaz'umun, bukan sebagaimana mereka sangka, walakinnahu Qur'anun karim, tapi dia adalah merupakan Quran yang agung. Naam. Walihada صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Olehada sarah bil amrayn an-nafi wal itsbat, karena itulah Allah yang menyebutkan ya dalam beberapa ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan nafi dan itsbat. Ya, nafi dinafikan terlebih kemudian ditetapkan, sebagaimana firman-Nya fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laq. Di sini Allah bersumpah dengan banyak daripada makhluk-makhluknya, ya, dengan malam, dengan bintang-bintang, malam yang gelap, subuh ketika muncul. Ya, kemudian Allah katakan innahu laqaulu rasulin karim. Allah tetapkan ini adalah perkataan Rasul yang mulia. Nah, wa kadzalika qauluhu la uqsimu biyaumil qiyamah
ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Seperti juga dalam firman Allah yang dia sebutkan dalam surat tersebut ada kata-kata la kemudian ditetapkan dengan isbat la uqsimu biyam, sungguh aku sekali-kali tidak, sesungguhnya aku benar-benar bersumpah dengan hari kiamat, dan aku benar-benar bersumpah demi jiwa yang senantiasa mencela. Ayah sabul insanu, inilah al-muqsam alaih. Apakah manusia mengira an lan najma'i dhama, kami tak sanggup mengumpulkan kembali tulang-tulang belulangnya ketika telah hancur? Bala qadirin ala an nusawiya banana, tetapi sebenarnya kami mampu sanggup mengembalikan kembali tangan-tangannya, jari-jarinya, buku-buku tangannya. Nah, wal maqsudu anna iftitah hadzal qasami bi adatin nafi yaqtadi taqwiyatal muqsam alaihi wa ta'kidahu wa shiddata intifaihi. Maksud daripada panjang lebar perkataan ini menekankan bahwasanya sumpah itu jika diiringi dengan kata-kata la penafian, maka konsekuensinya itu sumpah benar-benar sumpah yang kuat, menekankan sesuatu, sumpah al-muqsam alaih yang begitu kuat. Ya, maka dikatakan fala wa rabbika la yu'minun, sekali-kali tidak demi Tuhan mereka tidak beriman. Ini menunjukkan kuatnya perkataan tersebut, menafikan keimanan orang-orang yang tidak menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara. Naam. Wa thaniyuha ta'kiduhu bi nafsil qasam. Ya, kemudian yang kedua dikuatkan dengan ya la nafiyah, dikuatkan dengan sumpah itu lagi. Naam. Wa thalithuha ta'kiduhu bil muqsam bih wa huwa iksamuhu bi nafsi la syai'in min makhluqatihi wa huwa subhanahu yuqsimu bi nafsi taratan wa bi makhluqatihi taratan. Yang ketiga Allah bersumpah demi dirinya, menunjukkan kuatnya sumpah ini. Karena Allah kadang bersumpah dengan dirinya, kadang bersumpah demi makhluk-makhluknya. Paling banyak Allah bersumpah demi makhluk-makhluknya, tapi ini Allah sumpah dengan dirinya, menunjukkan penekanan. Nah, wa rabi'uha ta'kidu bintifa'il haraji wa wujudi taslim. Kemudian yang keempat ditekankan jangan sampai ada keberatan dalam menerima hal ini. Tak cukup hanya sekedar menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, jangan ada keberatan dalam menerima keputusan Nabi SAW, dan kewajiban menyerahkan total kepadanya. Nah, wa khamisuha ta'kidul fi'li bil masdar. Yang kelima, fi'il dikuatkan dengan masdar yusallimu taslima. Nah, wa ma hadha at-ta'kid wal i'tina'u illa li shiddatil hajati ila hadha al-amr al-'azim wa annahu mimma yu'tana bih wa yuqarraru fi nufusil 'ibad bima huwa min ablaghi anwa'i taqrir. Dan hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala menekankan sumpah dengan berbagai macam penekanan karena begitu pentingnya perkara ini. Harus diperhatikan, harus benar-benar dalam hati hamba mengakar pemahaman ini. Ya, inilah merupakan keterangan penjelasan yang paling kuat yang harus kita pahami. Kita tak akan pernah beriman sampai kita benar menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, kemudian menerima dengan lapang dada, tunduk dengan segala keputusannya, menyerahkan segalanya kepada apa yang diputuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan ya di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.